يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan dengan judul meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Materi ini menjadi begitu sangat penting untuk kita bahas mengingat firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua makhluknya hanya mengabdi atau beribadah kepadanya. Namun demikian, bagaimana mungkin manusia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengenalnya? Proses mengenali Allah Subhanahu wa taala yang demikian itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengenalnya. Yang menurut para ulama, salah satu caranya adalah dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah diterangkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya, marilah bersama-sama kita simak firman Allah di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Yang pertama terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, kembali kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 8 yang berbunyi, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama, yang merupakan bentuk jamak, dan al-ism atau ismun adalah bentuk tunggalnya. Sedangkan al-husna itu sendiri artinya yang paling baik. Nah, secara istilah dapat kita artikan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama saja, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang sudah kita simak tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an merupakan pencipta dan pemilik alam semesta ini. Allah Maha Kuasa dan tempat manusia meminta. Untuk memanggilnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama,
Semua nama itu baik karena menunjukkan kepada kesempurnaan, keperkasaan, dan keagungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para ulama menjelaskan, maksud dari kata menghafalkannya adalah menjaganya, memahaminya, senantiasa menzikirkannya, menjadikannya doa, mengulang-ulang dalam membacanya, dan berusaha berakhlak dengannya, serta mengetahui makna-maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama dalam Asmaul Husna. Selanjutnya, dalam materi kali ini, kita tentu tidak bisa membahas keseluruhan ke-99 Asmaul Husna. Nah, yang menjadi fokus kita hanya terdapat pada 7 Asmaul Husna saja. Yaitu yang pertama, Al-Karim, Asmaul Husna Al-Karim. Yang kedua, Al-Mu'min. Yang ketiga, Al-Wakil. Yang keempat, Al-Matin. Yang kelima, Al-Jami'. Yang keenam, Al-Adl. Dan yang ketujuh, Al-Akhir. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas dan mengenal Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim artinya adalah Allah yang maha mulia. Menurut para ulama, Asmaul Husna Al-Karim yang maha mulia ini memiliki banyak sekali makna. Di antaranya adalah, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang banyak kebaikan dan pemberiannya. Kemudian yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukan yang agung, yang terbebas dari segala kekurangan dan penyakit. Kemudian yang dimuliakan, yang memberi nikmat, dan yang mempunyai keutamaan. Dan banyak sekali makna-makna yang lainnya. Berkenaan dengan Asmaul Husna Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 116. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana implementasi kita setelah mengenal Asmaul Husna Al-Karim? Sikap dan sifat apa yang harus kita implementasikan? Sifat dan sikap apa yang harus kita implementasikan, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang harus kita wujudkan dalam pengamalan adalah, yang pertama, hendaknya kita senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada, sehingga keberadaan kita sebagai seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Yang kedua, hendaknya kita bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepada kita. Yang ketiga, senantiasa menunaikan amanah. Nah, kita menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Nah, juga kita menepati setiap janji yang kita ucapkan. Kemudian yang berikutnya, kita memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini menjadi sangat penting setelah kita memahami makna Al-Karim, Allah yang maha mulia, maka implementasi sikap ini mudah-mudahan bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua yang menjadi topik bahasan kita adalah Al-Mu'min.
Makna al-mu'min adalah Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kita, manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Perasaan gelisah dan khawatir itu muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia itu sendiri. Di samping itu, rasa takut juga bisa disebabkan oleh faktor dari luar, misalnya karena ancaman binatang buas, bencana alam, dan lain-lain. Allah adalah al-mu'min, karena hanya atas kehendaknya keamanan dapat diraih, dan Dia adalah pemberi rasa aman, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, selanjutnya, sikap dan sifat apa yang harus kita wujudkan setelah kita memahami makna Asma'ul Husna al-mu'min? Yang pertama, hendaknya kita mampu memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan kita ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, hendaknya kita menumbuhkan sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena kita telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada setiap orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, wujud pengamalan kita terhadap al-mu'min, terhadap Asma'ul Husna, pemberi rasa aman. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mentaati hal yang sederhana nih, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Hal ini kadang-kadang dianggap sepele, namun ini sebenarnya adalah wujud pengamalan kita terhadap Asma'ul Husna al-mu'min. Selanjutnya, Asma'ul Husna yang menjadi topik bahasan kita yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil memiliki makna Allah yang maha mencukupi dan Allah yang maha menjamin. Al-Wakil dalam arti yang umum ditunjukkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am yang berbunyi wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah pemelihara segala sesuatu. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki dan urusan makanan seluruh makhluk ciptaannya. Allah juga telah mengelola segala urusan alam semesta berupa pengaturannya. Sementara Al-Wakil itu tadi makna Al-Wakil dalam makna yang umum. Sedangkan Al-Wakil dalam makna yang lebih khusus ditunjukkan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 81 yang berbunyi wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakkallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Dialah sebaik-baik zat yang memberi kecukupan bagi orang yang berserah diri kepadanya dan sebaik-baik penjaga bagi orang yang berlindung kepadanya. Kecukupan dan perlindungan jenis ini dikhususkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal. Bertawakal memiliki arti menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan ibadah yang paling penting, karena dari perilaku tersebut bermunculanlah amal-amal yang soleh yang lainnya. Karena manakala hati seseorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam setiap urusannya, telah benar keikhlasannya, telah kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah baik keislamannya, telah bertambah keyakinannya, dan semakin baik keadaan dirinya. Inilah sekilas makna Al-Wakil, Allah yang maha mencukupi dan Allah yang maha menjamin setiap makhluknya. Nah, sekarang apa implementasi sikap dan sifat yang harus kita amalkan setelah kita memahami makna Asma'ul Husna Al-Wakil ini? Yang pertama, hendaknya kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon perlindungan serta kita memohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hendaknya kita menjaga diri agar tidak berbuat zalim atau berbuat jahat kepada manusia yang lainnya, kepada siapapun, kepada makhluk Allah yang lain. Hendaknya kita mengontrol diri, menjaga diri agar kita tidak menjadi orang yang jahat atau orang yang zalim. Yang ketiga, hendaknya kita memiliki kepedulian terhadap sesama saudara kita, baik saudara seiman maupun sebangsa setanah air. Yang berikutnya adalah hendaknya kita menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri kita terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Kemudian mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita untuk berkhidmat kepada umat dan memberikan manfaat kepada sesama. Dan yang terakhir, barangkali ini sangat penting, yaitu kita menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Asmaul Husna yang keempat yang menjadi topik bahasan kita adalah Asmaul Husna Al-Matin. Al-Matin memiliki makna Allah yang maha kokoh, Allah yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna, yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkannya, siapapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya azab untuk orang-orang yang berbuat zalim ketika hidup di dunia. Ditegakkannya langit dan bumi dengan perintahnya serta penjagaannya atas keduanya, adanya pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua makhluknya, tempat manusia berlindung dan bermohon pertolongan. Bukti lain kekuatan Allah adalah Dia maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satu pun di dunia yang bergerak atau diam, turun atau naik, mulia atau hina, memberi atau menolak selain atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sikap apa yang harus kita implementasikan setelah kita memahami makna Asmaul Husna Al-Matin? Yang pertama, hendaknya kita memiliki tekad yang kuat dalam kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, hanya berpegang teguh istiqomah kita pada tali agama Allah, dan tidak ada satupun yang dapat membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kokoh pendirian kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat di dalam diri kita. Bermujahadah, bersungguh-sungguh mengontrol diri kita, sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. Dan yang terakhir, hendaknya kita memiliki prinsip dan berpendirian yang kokoh untuk menebarkan rahmat kepada sesama kita, untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya, yang kelima adalah Asmaul Husna Al-Jami'. Al-Jami' memiliki makna Allah yang maha menghimpunkan atau penghimpun. Maknanya adalah Allah adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 9 yang berbunyi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Menurut Imam Ghazali, makna Al-Jami' adalah Dialah Allah yang menghimpunkan yang sama maupun yang berbeda. Allah menghimpunkan yang sama antara lainnya, menghimpun manusia seluruhnya di permukaan bumi dan kelak di padang mahsyar. Dia menghimpun yang berbeda, seperti menghimpun semua langit, planet-planet, udara, bumi, samudra, binatang, tumbuh-tumbuhan, barang tambang yang beraneka macam, semuanya dengan bentuk, warna, rasa, sifat yang berbeda-beda. Dia menghimpunnya di bumi, kemudian menghimpun segalanya di alam raya. Sikap dan sifat apa yang harus kita implementasikan
sebagai wujud pengamalan kita terhadap asma Allah Al-Jami'. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa menguatkan semangat persatuan agar kita tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, hendaknya kita terus memupuk dan menumbuhkan sikap ukhuwah persaudaraan, baik itu ukhuwah Islamiyah sesama Islam, atau ukhuwah insaniyah sesama manusia, atau ukhuwah wataniyah sesebangsa setanah air, tanpa memandang ras, etnis, warna kulit, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Sikap memelihara persaudaraan ini harus kita pupuk dan kita tumbuhkan di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah hendaknya kita memelihara sikap toleran, mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam, selama perbedaan tersebut bukan masalah terkait dengan perkara-perkara usul dalam agama kita. Yang terakhir, senantiasa kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan pemerintah, ulil amr di antara kita. Kemudian Asmaul Husna yang keenam yang menjadi topik bahasan kita adalah Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dan bersih dari perbuatan zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Setelah kita memahami makna al-adil, sikap dan perilaku yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah agar kita berusaha senantiasa bersikap adil, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Kalau kita sebagai penegak hukum, hendaknya kita menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Adil ini hendaknya kita menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah. Untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hidup, hendaknya kita berada pada jalur kita bukan sebagai pembuat masalah, tapi justru kita adalah sebagai orang yang turut aktif, berpartisipasi, memberikan solusi, jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi. Yang berikutnya adalah hendaknya kita senantiasa bersikap sportif. Maksudnya adalah kita berani mengakui kesalahan jika kita salah, berani mengambil resiko bila itu sudah menjadi pilihan kita. Itu sportif. Nah, yang berikutnya Asmaul Husna yang menjadi topik bahasan kita adalah Asma Allah Al-Akhir. Al-Akhir memiliki makna Allah yang maha terakhir. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang maha kekal, karena mustahil bagi Allah bersifat fana, binasa, karena kefanaan itu adalah sifat bagi makhluk, bagi kita, bagi manusia, bagi binatang, bagi alam semesta, bagi semuanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah zat yang maha kekal. Sikap dan sifat apa yang harus kita implementasikan dari Asma Allah Al-Akhir? Yang pertama, hendaknya kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita, sebagai tujuan kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Yang kedua, meyakini bahwa yang kekal abadi hanya Allah saja. Karena itu seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa kematian pasti akan menjemput kita, sehingga kita termotivasi untuk selalu beramal dan beramal soleh. Nah, sekarang yang terakhir, bagian yang tidak kalah pentingnya adalah hikmah apa yang bisa kita terapkan, yang bisa kita dapatkan setelah kita bersungguh-sungguh berupaya untuk mempelajari, memperdalam, dan memahami Asmaul Husna.
Yang pertama tentunya kita akan memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya kita akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendatangkan manfaat bagi lingkungan. Dengan kita mengimplementasikan sikap dan sifat yang menjadi wujud pengamalan kita dalam memahami Asmaul Husna, tentu kita akan mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial kita. Yang keempat, mudah-mudahan senantiasa tumbuh di dalam diri kita sifat roja. Roja ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa berharap kepada siapapun selain Allah. Kemudian khauf, rasa takut. Takut dalam artian takut berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian menumbuhkan sifat tawadu. Tawadu ini rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Kemudian menumbuhkan sikap khusyuk. Kemudian taubat, ikhlas, mahabbah, serta tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Yang kelima, tentu ini memotivasi diri kita untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan ubudiyah, penghambaan sebagai seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah semata. Yang keenam, untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang luhur serta akhlakul karimah kita sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah tidak mudah putus asa apabila kita menemui kegagalan. Demikian, mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa memberikan nilai yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.